Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Patologi Penyakit Tidak Menular. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang patologi dari obesitas. Sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa, kita harus tahu tentang visi dari Prodi D3 Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Nah, sebelum kita belajar tentang obesitas, kita belajar dulu tentang prevalensi obesitas. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang obesitas ini? Apa sih urgensinya gitu? Jadi di dunia kejadian obesitas ini meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Kemudian pada tahun 2014 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas di dunia. Nah, selain itu, berat badan lebih ini juga menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan yang kemarin kita bahas tentang gizi buruk. Nah, di Indonesia sendiri 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Sementara itu, 28,7%-nya mengalami obesitas. Nah, berdasarkan indikator RPJMN 2015 sampai 2019, sebanyak 15,4% mengalami obesitas. Sementara itu, obesitas di Indonesia juga terjadi pada anak usia 5 sampai 12 tahun. Sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Bahkan data terakhir, situasi obesitas menunjukkan belum terkendali. Jadi menurut data Sirkesnas ini tahun 2016, angka obesitas itu naik menjadi 20,7%, yang IMT-nya lebih dari 27 dan IMT lebih dari 25 menjadi 33,5%. Jadi ini urgensinya. Kenapa pada siang hari ini kita sebagai seorang ahli gizi harus belajar tentang patologi obesitas supaya nanti di semester 4 kalian bisa melakukan terapi penanganan gizi untuk obesitas. Nah, apa sih pengertian dari obesitas? Jadi menurut WHO pada tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energy intake dengan energi yang digunakan, yaitu energy expenditure dalam waktu yang lama. Jadi obesitas ini sifatnya kronis ya, jadi waktunya butuh beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan gitu. Nah, selanjutnya distribusi lemak tubuh. Jadi lemak tubuh ini menunjukkan lokasi dan distribusi jaringan adiposa yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu jaringan adiposa? Jaringan adiposa merupakan jaringan lemak. Dan jaringan adiposa ini berhubungan dengan obesitas. Nah, lemak ini dikategorikan menjadi dua, yaitu lemak di daerah sentral atau abdominal dan lemak tubuh yang pada bagian bawah. Nah, lemak tubuh abdominal ini biasanya berlokasi di daerah sentral atau intraabdominal dan visceral. Untuk klasifikasi obesitas tadi berdasarkan yang
jaringan adiposanya tadi itu ada dua tipe biasanya, yaitu yang kita sebut dengan obesitas tipe android atau apple shape body atau dada pinggang. Jadi obesitas yang besarnya itu di bagian pinggangnya gitu, bagian dadanya gitu. Kemudian obesitas tipe genoid itu disebut juga dengan pear shape body. Jadi bentuknya itu seperti buah pir. Jadi yang besar itu bagian panggulnya dan bagian pahanya. Nah, yang pertama apple shape obesity atau android obesity merupakan obesitas dengan distribusi jaringan lemak lebih banyak di bagian atas atau upper body obesity, yaitu bagian pinggang dan rongga perut, sehingga tubuhnya itu cenderung menyerupai buah apel. Makanya disebut apple shape. Biasanya tipe ini itu sering terjadi pada pria. Jadi pada pria itu kan biasanya badannya berbentuknya gendut ya, seperti gentong, kemudian perutnya membencit ke depan, kemudian tipe ini itu biasanya lebih beresiko untuk timbulnya penyakit jantung koroner dan diabetes, serta bisa juga membuat beresiko untuk mengalami stroke. Kemudian yang kedua yaitu tipe obesitas namanya obesity genoid atau pear shape obesity, yaitu ketika distribusi jaringan lemaknya lebih banyak di bagian panggul dan di bagian pahanya. Tubuhnya biasanya ini menyerupai buah pir ya, jadi seperti buah pir, makanya disebut pear shape. Biasanya jenis ini terjadi pada wanita. Nah, biasanya wanita mengalami obesitas tipe genoid ini terutama yang telah masuk ke fase menopause. Jadi biasanya ketika wanita mengalami fase menopause, maka panggul dan pantatnya itu akan besar dan seperti buah pir gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengukur lemak tubuh? Jadi lemak tubuh itu dapat diukur menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging atau menggunakan CT scan atau computed topography scan. Tetapi pengukuran dengan cara tersebut itu sangat tidak praktis karena tidak selalu tersedia pada klinik. Kemudian harganya juga biayanya juga mahal dan kemudian juga sulit untuk mengoperasikannya. Makanya di gizi kita ada menggunakan dua jenis, yaitu menggunakan waist hips ratio atau WHR dan waist circumference atau WC. Jadi WHR ini merupakan cara pengukuran lemak tubuh menggunakan rasio pinggang panggul. Jadi alternatif untuk mengukur obesitas jenis sentral dengan cara membagi ukuran keliling pinggang dengan keliling ukuran panggul. Nah, nilai rasio WHR ini dikatakan meningkatkan resiko terjadinya penyakit, yaitu jika pada pria itu lebih dari 0,95 dan pada wanita jika 0,80. Nah, namun ketika nilai WHR-nya ini lebih dari 1, maka diperkirakan bahwa lemak abdominal ini sudah tidak sehat. Jadi ketika WHR-nya lebih dari 1, biasanya lingkar pinggangnya ini lebih besar dibandingkan lingkar panggulnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode waist circumference atau WC. Merupakan penilaian obesitas abdominal dengan menggunakan pengukuran lingkar pinggang. Hasilnya ini hampir sama dengan pengukuran menggunakan MRI atau CT scan. Pengukuran ini juga merupakan sebuah pendekatan praktis untuk mengestimasi sejumlah jaringan adiposa yang ada di bagian pinggul dan di bagian paha. Untuk kategori WC ini dikatakan beresiko tinggi pada pria jika lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih dari 80 cm. Nah, lingkar pinggang ini juga berguna untuk menilai resiko pada pasien, terutama ketika mengalami obesitas sedang dan obesitas berat. Jadi, lingkar pinggang ini merupakan indikator resiko penyakit yang lebih baik dibandingkan dengan IMT bagi penduduk Asia.
Untuk diagnosis obesitas sendiri, yang paling sering menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi IMT adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter atau kilogram per meter kuadrat. Untuk klasifikasi IMT ini ada dua, yaitu menggunakan klasifikasi WHO dan adaptasi WHO menggunakan klasifikasi nasional. Kalau yang klasifikasi WHO dikatakan dia mengalami obesitas tipe 1 jika IMT-nya 25 sampai 29,9. Selanjutnya untuk tipe 2, obesitas tipe 2 jika IMT-nya lebih dari 30. Sedangkan untuk yang nasional yaitu adaptasi dari WHO, seseorang dikatakan gemuk yang ringan jika IMT-nya lebih dari 27 dan dikatakan ringan jika IMT-nya 25,1 sampai 27 dan dikatakan gemuk berat jika IMT-nya lebih dari 27. Nah, IMT ini juga memiliki korelasi yang positif dengan total lemak tubuh. Tetapi IMT ini bukan satu-satunya indikator. Tadi kan sudah menggunakan yang lingkar lengan tadi ya, lingkar pinggang dan lingkar perut. Kemudian selain yang menggunakan IMT, kan kita juga bisa menggunakan tadi lingkar perut dan lingkar pinggang. Nah, kriteria ukuran lingkar pinggang ini beda-beda tergantung etnisnya. Nah, untuk di Asia Selatan, termasuk mungkin di Indonesia, populasi Cina, Melayu, Asia, dan India, itu tadi ketika lingkar pinggangnya lebih dari 90 dan ketika lingkar wanita lebih dari 80, maka dikatakan orang tersebut didiagnosis obesitas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengukur obesitas pada anak? Tentu saja berbeda dengan pengukuran obesitas pada orang dewasa ya. Jadi pengukuran kegemukan pada anak itu dan remaja biasanya lebih khusus dibandingkan orang dewasa. Karena apa? Karena pada fase itu anak sedang masa pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya ukuran jaringan adiposa anak ini bersifat linear dengan masa perkembangan atau pematangan anak. Ada dua periode peningkatan jaringan adiposa pada anak, yaitu pada usia 5-7 tahun dan pada masa pubertas awal. Meskipun cut-off yang digunakan pada obesitas dewasa sudah dianggap tepat, tapi hal ini memerlukan adanya penyesuaian jika digunakan pada anak-anak atau remaja. Nah, pada anak-anak atau remaja ini disepakati menggunakan indikator IMT menurut umur. Dengan kategori jika lebih dari 95 persentil dinyatakan obes dan lebih dari 85 persentil dinyatakan sebagai IMT beresiko atau kegemukan. Nah, nanti bisa dilihat di grafik IMT menggunakan indikator IMT menurut umur. Untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan di mata kuliah PSG atau penilaian status gizi. Kemudian bagaimana sih tanda dan gejala obesitas pada anak? Yang pertama yaitu anak terlihat sangat gemuk. Itu sudah terlihat secara jelas ya. Kemudian biasanya wajahnya membulat, pipinya tembem, kemudian lehernya ini relatif pendek, bahkan kadang seperti tidak mempunyai leher gitu. Kemudian biasanya dadanya membusung dengan payudaranya juga sedikit membesar karena ada jaringan lemak yang ada di payudaranya. Kemudian biasanya bagian dagunya berganda yang kita sebut dengan double chin. Kemudian yang gejala yang khas juga adalah perutnya membuncit, sering disertai dengan dinding perutnya melipat-lipat gitu. Pada umumnya anak ini lebih tinggi dibandingkan anak normal seumurnya. Jadi kalau kira-kira ada anak tidak sesuai tingginya dengan usianya, maka
dilihat indikasinya apakah memang karena dia tinggi atau ada gejala obesitas pada anak. Kemudian bagian perut juga kadang menggantung ke bawah. Kemudian untuk anak laki-laki biasanya lebih kecil penisnya. Karena apa? Sebagian organ itu tersembunyi dalam jaringan lemak pubis atau bariat penis. Nah, sekarang kita lanjut ke etiologi obesitas. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena obesitas atau kelebihan berat badan? Yang pertama yaitu dari faktor genetiknya. Jadi, bila salah satu orang tuanya mengalami obesitas, maka peluang anaknya menjadi obesitas itu sekitar 40-50%. Namun, apabila ada seorang anak yang lahir dari kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang diturunkan ke anaknya adalah 70-80%. Kemudian dari faktor lingkungan, yang pertama yaitu pola makan. Jadi jumlah asupan yang berlebih dari energi menyebabkan kelebihan berat badan. Jenis makanan yang membuat obesitas biasanya yang mempunyai kepadatan energi yang tinggi, yaitu makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, serta kurang serat. Contohnya misalnya makan fast food, kemudian minum-minuman manis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pola aktivitas fisik atau sedentary lifestyle, yaitu pola aktivitas yang kurang gerak, menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga akan beresiko obesitas. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di kantoran, yaitu namanya sedentary lifestyle. Kemudian yang ketiga juga ada dari faktor obat-obatan dan hormonal. Kalau yang dari obat-obatan biasanya dari obat jenis golongan steroid. Merupakan obat-obatan yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya untuk terapi asma, untuk osteoartritis, dan alergi. Biasanya jenis-jenis obat ini meningkatkan nafsu makan sehingga meningkatkan resiko seseorang mengalami obesitas. Kemudian juga dari segi hormonal, ada beberapa hormon yang berperan dalam kejadian obesitas, yaitu hormon leptin, hormon grelin, insulin, tiroid, dan estrogen.